Teman-teman, kita belajar matematika lagi di trik matematika Messi. Nah, sekarang kita buat soal kelas 5 SD ya. Soal untuk anak SD kelas 5 tentang bangun datar. Ada 5 soal yang mudah-mudah sekali kalau paham. Yuk kita kerjakan adik-adik. Siapa tahu bundanya nonton, boleh ikut juga untuk ngajari anaknya. Nah, nomor 1, ayo membuat layang-layang yang salah satu diagonalnya 60 cm. Luas layang-layang tersebut adalah 2700 cm². Nah, panjang diagonal yang lain ada berapa? Berapa gitu kan? Bukan ada berapa ya, maaf ya. Panjang diagonal yang lain berapa? Yang satu kan 60 cm. Dan luas layang-layang tersebut udah diketahui tuh. Berapa? 2700 cm. Nah, maka cara ngerjakannya ini dulu. D1 berapa tadi? Diagonal yang satu. Kita buat aja satu kan? 60 cm. Oke. Nah, luas atau L kita buat ya biar singkat ya, 2700 cm². Oke. Nah, yang ditanya diagonal yang kedua gitu. Gampang sekali. Maka rumus luasnya itu sama dengan setengah dikali D1 dikali dengan D2 gitu ya, untuk mencari luasnya. Nah, sekarang kita masukin tuh luasnya setengah. D1-nya tadi udah ketemu kan berapa? Udah diketahui kan berapa? 60 cm dikali D2. Nah, kalau udah begini, luasnya dimasukin, sore ini coret ya. Luasnya kan udah diketahui tuh. 2700 cm² sama dengan setengah dikali 60 cm. Masih kelihatan ya? Dikali D2 ya. Saya geser ya. Apa saya lagi rusak yang satu, makanya jadi pakai yang ini tripod saya ya. Ini D2 ya teman-teman. Oke, nah dari sini ini tadi nggak ikut ya. Dari sini gampang nih. Nah, 60 dibagi 2 sama dengan berapa? 30. Oke, maka 2700 cm² sama dengan 30 cm dikali D2 atau diagonal 2 ya. Nah, dari sini maka 2700 cm² dibagi. Kenapa dibagi? Karena dia dari ruas kanan, dia kan bentuknya kali. Kalau dia pindah ruas jadi dibagi. Nah, tapi kalau di sini tadi tambah atau kurang, maka kalau pindah ruas dia akan kebalikan tandanya gitu ya. Paham ya? Oke, sama dengan D2. Nah, 2700 dibagi 30, nolnya tus habis. Nah, sekarang 27 dibagi 3 sama dengan 9. Ini tinggal 9. Nolnya ada berapa? Tinggal 1. Maka nah, pakai tinta hitam. D2 sama dengan 90 cm. Maka D1-nya kan tadi 60 cm. Nah, D2-nya 90 cm. Pakai kuadrat enggak, Kak? Enggak dong, kan bukan luas gitu. Kalau luasnya iya, karena 60 dengan 90 gitu ya. Paham ya adik-adik? Nah, ini soal kelas 5 ya. Paham dong ya. Sekarang kita buat nomor 2. Wah, nomor satunya sudah. Nih kalau mau di screenshot. Nomor 2-nya ini ya, sebuah benda berbentuk trapesium dengan sisi-sisi yang sejajar adalah 15 meter dan 8. Kok meter ya, besar banget meter. Salah ini kayaknya, masa? Tapi bisa jadi. Oh iya, ini trapesium. Aduh, saya mikirnya tadi layang-layang. Aduh, sorry. Iya benar, sebuah benda berbentuk trapesium dengan sisi-sisi yang sejajar adalah 15 meter dan 18 meter serta tingginya 12 meter. Luas trapesium tersebut adalah, sebenarnya nggak masalah ya mau diameter sentimeter, yang penting cara menghitungnya paham. Oke, nah kita kerjakan. Yang ditanya apa nih? Luas trapesium tersebut. Oke, mencari luas adalah LT ya. L gini aja kali ya. L udah pastilah namanya, soalnya luas trapesium ya kan. Setengah dikali jumlah sisi sejajar
dikali tinggi. Oke, luas trapesium sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi gitu ya. Udah bisa kan bayangkan trapesium, paham kan bentuknya? Nah sekarang kita masukin tuh setengah, berapa tuh jumlah sisi sejajarnya? 15 ditambah 18, 15 ditambah dengan 18 dapatnya berapa? 33 meter. Oke. Nah, kalau sudah begitu dikali tingginya diketahui nggak tadi? Nah, ini tinggi 12 dikali tinggi 12 meter. Oke. Nah, sama dengan berapa nih? Pakai tinta hitam biar kelihatan ya. Coret nih bisa kan? Cus dapatnya 6. Kok bisa dicoret Kak gini? 12 dibagi 2. Jadi kalau ada pecahan begini dengan bilangan bulat, coba mana yang bisa disederhanakan gitu. Mana yang bisa langsung dibagi gitu ya. Kalau udah begini berarti kan pembagiannya udah habis gitu. Atau bisa ini kan sama dengan 1 gitu kan. Kalau bilangan dibagi dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri gitu ya. Maka sekarang 1 kali 33 ya 33. 33 dikali 6 sama dengan 198. 198 meter kuadrat. Kok kuadrat? Ini kan ada meternya 1, ini juga 1. Jadi hasilnya 198 meter kuadrat gitu. Nah, ini 33 dikali 6 kali 3 kali 6 18 1. 3 kali 6 18 tambah 1 198 ya. Oke, paham ya adik-adik? Sekarang kita masuk nomor 3. Mudah kan? Nah, siapa tahu ada yang mau screenshot, di screenshot dulu. Atau diulang-ulang aja videonya. Karena kalau diulang kan dia lebih paham. Ya. Nah, ini dia nomor 3-nya. Luas layang-layang yang panjang diagonalnya 40 desimeter. Kalau dia DM desi, kalau dia DAM dia deka meter ya. Itu paham ya? Luas layang-layang yang panjang diagonalnya 40 desimeter dan 20 desimeter adalah, yang ditanya ini apa? Luas layang-layang. Yang nomor 1 tadi yang ditanya apa? Panjang diagonal yang satunya. Kalau ini kan dia diagonal kedua-duanya sudah diketahui 40 desimeter. Atau mau buat sentimeter aja nggak sih? Supaya nggak bingung nggak apa-apa ya. Desimeter dan 20 desimeter. Nah kita ganti juga boleh, siapa tahu males pakai desimeter ya. Nah kita ganti juga boleh. Sama aja ya. Cara ngerjakannya sama aja. Ini nomor 3 ya. Oke, nah kita kerjakan, gampang sekali. D1-nya berapa? D1 itu adalah singkatan dari diagonal. Karena diagonal layang-layang itu ada 2, maka kita buat D1 dan D2. D1-nya 40, kita ganti tadi kan jadi cm, 40 cm. Nah, D2-nya adalah 25 cm. Nah, yang dicari luas. Oke, cari luas layang-layang itu gampang. Rumusnya setengah dikali D1 dikali dengan D2. Itu aja rumusnya. Udah kan? Jadi kalau ada soal kadang-kadang itu kan soalnya itu kelihatan panjang gitu. Padahal intinya cuma nanya luas gitu ya. Ingat aja, mencari luas itu adalah setengah kali D1 dikali dengan D2. Luas layang-layang ya. Kelas 5 ini paling banyak nih soal bangun datar. Oke, sekarang kita masukin. Setengah dikali D1-nya berapa? 40 cm. Dikali dengan D2-nya berapa? 25 cm. Nah, penyederhanaannya ini kan ada pecahan, ada bilangan bulat. Mana yang bisa dibagi 2 yang cepet gitu? Yang 40 dibagi 2 sama dengan 20 gitu kan. Kalau udah begini gampang sekali, gampang banget. Dah, berarti pembagiannya udah habis. Dah, tinggal kali-kali aja. Pembagiannya kan udah selesai. 1 kali 20 sama dengan 20. 20 kali 25. Nah, supaya cepat, 25 kali 2 berapa? 25 kali 2 50.
Nah, ada tinggal nih nolnya 1 0, pindahin aja. 50 jadi 500 gitu ya. Penyederhanaannya begitu, gampang. Jangan begini setengah kali 40 kali 25. Kaliin dulu setengah dikali 40, baru habis itu dikali 25. Lama ya. Mana yang bisa dibagi cepat? Dibagi, itu namanya bentuk penyederhanaan. Kalau udah begitu tinggal dikali aja. Kalau ada puluhan angka 0 atau ratusan angka 0 di belakang, lupain aja dulu itu. Duanya aja, 2 kali 25 50. Nah, nolnya tadi belum dibawa pulang. Nah, bawa pulang tuh nolnya. Nah, jadi 500. Mudah kan? Itunya apa satuannya? Sentimeter kuadrat. Kok kuadrat? Nah, ini ada sentimeter 1, ini ada sentimeter kedua. Jadi sentimeter kuadrat luas sama dengan 500 cm kuadrat. Mudah ya? Nah, yuk sekarang kita nomor 4. Nomor 4-nya, selembar kertas berbentuk trapesium. Nah, trapesium lagi. Kenapa saya buat soal begini? Karena kelas 5 soal bangun datar, kalau nggak trapesium pasti layang-layang ya. Selembar kertas berbentuk trapesium dengan ukuran sisi-sisi sejajar 24 cm dan berapa tuh? 16 ya, 16 cm. Luas trapesium tersebut adalah 400 cm kuadrat. Nah, ini beda lagi nih. Berapakah tingginya? Jadi sisi-sisi sejajarnya, 2 sisi sejajarnya sudah diketahui dan luas trapesiumnya juga diketahui. Nah, yang dicari tingginya. Untuk mencari tinggi trapesium kan nggak ada rumusnya, Kak. Iya, nggak ada. Tapi untuk bangun datar yang perlu dihafal itu rumus luasnya gitu. Nah, kita buat rumus luasnya lagi. Kan yang dicari bukan luas, Kak. Luas sudah ketemu. Iya, lihat dulu gitu. Luas sama dengan setengah dikali apa tadi? Nomor berapa tuh tadi trapesium rumusnya? Jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar. Tapi kalau dia tadi pakai gambar, kita bisa buat ya sisi satunya A gitu kan, sisi keduanya B. Jadi gampang, setengah kali A plus B dalam kurung. Nah, dikali tinggi gitu. Tapi karena nggak pakai gambar, jadi setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, ini gimana? Tingginya kan belum diketahui. Nah, dilihat dulu. Oke. Nah, masukin tuh setengah jumlah sisi sejajarnya. Mana sisi sejajarnya? 24 dengan 16. Ayo ditambah. 6 ditambah 4 10. 1. Berarti 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 40. Oke. Maka setengah dikali 40 cm dikali dengan tinggi T aja ya. Oke, nah luasnya belum dimasukin tadi ya. Nih geser dulu. Luasnya kan udah diketahui berapa? 400 cm kuadrat. Nah, kalau oke, udah. Sekarang mana nih, sederhanain lagi, mana yang gampang? Kok langsung disederhanain, Kak? Iya, nggak apa-apa. Jadi 400 cm kuadrat lah, kok jalan ya. 400 cm kuadrat sama dengan gitu kan, 400 cm kuadrat. Nah, yang ini kita sederhanain nih. Cus 40 dibagi 2 sama dengan 20. Atau supaya nggak bingung, 4 bagi 2 berapa? 2. Nolnya dipindah gitu. Nah, sekarang 400 cm kuadrat sama dengan 20 cm dikali T gitu ya. Pelan-pelan kita buat ya. Nah, karena ini perkalian maka mau pindah ruas, jadi dia 400 cm kuadrat dibagi dengan 20. Aduh, goyang. Sorry ya. 20 cm sama dengan T. Nah, kan T-nya belum diketahui. T-nya itu apa? Tinggi. Nah, dari sini gampang.
0 dengan 0 habis. 0 dengan 0 habis. Sekarang 4 dibagi 2 sama dengan dapatnya 2. Pindah nih langsung 2. 2. Mana lagi nolnya yang belum? Nolnya yang tengah kan belum tuh. Pindah aja langsung. 20 cm. Centimeter aja ya, nggak kuadrat ya. Sama dengan T. Maka tinggi sama dengan 20 cm gitu. Jadi sekalipun dia yang ditanyanya tinggi, dapat soal begini adik-adik nggak usah bingung, hafal rumus mencari luasnya gitu kan. Mencari luas trapesium itu kan ada tingginya di situ. Nah, untuk pindah ruasnya sudah paham kan? Sudah paham dong. Sebenarnya ya kalau di luar negeri itu nggak ada istilah pindah ruas ya, tapi sama-sama dibagi. Nah, karena di sini 20 cm supaya ininya habis di sebelah kanan, maka ini dibagi dengan 20 cm. Nah, ini juga dibagi 20 cm gitu. Nah, tapi karena masih SD, adik-adik masih SD, lebih gampang itu ngomongnya pindah ruas. Karena lebih cepat paham dan pengerjaannya juga lebih simpel gitu ya. Oke, kita masuk nomor 5, nomor terakhir. Intan membuat sebuah layang-layang. Nah, layang-layang lagi ini sama soalnya seperti soal nomor 3. Tapi kenapa kakak ulang? Karena ini paling banyak di soal ujian. Oke, Intan membuat sebuah layang-layang yang diagonalnya berukuran 30 cm dan 20 cm. Nah, nomor 1 tadi kan diagonalnya yang satu udah diketahui, yang kedua belum diketahui. Oke. Nah, luas layang-layang. Oke. Mencari luasnya gampang. Ingat ya. L sama dengan, pakai tinta merah aja ya biar kelihatan. L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2 ya. Sekarang ini udah paham kan? Tadi kan udah berulang-ulang nih kan. Oke, sekarang kita masukin. Sengaja saya buat karena ini sering masuk ujian dan supaya lebih lancar sekali ngerjakannya gitu ya. D1-nya berapa? Kesini kan nggak diketahui Kak D1. Ya, tetap aja D1-nya yang nomor pertama 31 cm dikali dengan 20 cm. Nah, kalau udah begini bentuk penyederhanaannya lagi. Mana nih yang dibagi 2? Cepet banget. Kalau dibagi 2 langsung tahu gitu. Langsung pas, nggak pakai koma-koma. Yang 20. 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, nolnya masih ada. Taruh di sampingnya. Cus gitu. Nah, sekarang 1 kali 31 sama dengan 31. 31 kali 1 ya 31. Nah, gampang kan? Nah, nolnya kan masih ada tuh, tinggal bawa nolnya ke sini. Cus, pindah ke sini gitu. Sentimeter kuadrat. Kok kuadrat Kak? Nah, ada 1, ada 2 gitu. Maka luas layang-layang Intan adalah 310 cm kuadrat. Udah gitu aja. Mudah ya teman-teman. 5 soal bangun datar gampang kan? Terima kasih.